Intro dulu nggak sih? Gaskun Maseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu guru SMP Negeri 1 Tanah Tidung mengenai penelitian kami yang berjudul tentang kekerasan pada perempuan dan anak. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Zakia Mujahada Ramadhani dari SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Ingin bertanya kepada Bapak seputaran tentang kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi menurut Bapak itu apa sih kekerasan pada perempuan dan anak itu? Baik, terima kasih. Saya sedikit menjawab apa sih sebenarnya kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, dan itu adalah suatu hal yang pada dasarnya dilarang untuk terjadi di sekolah-sekolah, baik di SD, baik di TK, SD, SMP maupun SMA, bahkan di perguruan tinggi dan di lingkungan masyarakat. Pelecehan tindak kekerasan terhadap perempuan itu bukan hanya saja memukul ataukah menganiaya ataukah hal-hal yang menyangkut kekerasan fisik terhadap perempuan atau anak, tetapi bagaimana jiwanya pun tersakiti seperti itu. Artinya kekerasan itu bukan soal pada fisiknya, tetapi bagaimanapun jiwanya merasa, apakah dia merasa dilecehkan ataukah dia merasa contohnya diolok-olok, contoh bapak mengolok-olok siswa tersebut, ataukah bapak menyatakan sesuatu yang menyakiti hatinya. Itu salah satu bagaimana yang harus dijaga, harus dilindungi. Kekerasan seksual contohnya kan kalau secara umum itu banyak hal. Apakah temannya dengan temannya menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, bagian depan, belakang, atau mulut segala macam, itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi di lingkungan. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 1 Tanah Tidung itu tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya supaya terhindar dari kekerasan? Semua guru, bukan hanya Bapak sebagai guru BK, bukan hanya kepala sekolah, Pak Suwandi sebagai kepala sekolah, tetapi semua stakeholder ataukah warga sekolah yang ada di SMP Tanah Tidung, bagaimana menjaga keamanan, bagaimana menjaga keamanan sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi. Contoh kecil bagaimana cara supaya tidak terjadi. Yang pertama, di SMP Negeri 1 Tanah Tidung itu untuk guru BK ada bimbingan klasikal dengan materi contoh pelecehan seksual, bullying, intoleransi, hal seperti itu. Ditambah dengan penguatan dari kepala sekolah, bahkan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas kesehatan, bagaimana mensosialisasikan dampak yang terjadi ketika tindak kekerasan yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi di sekolah pun ada sosialisasi. Kemarin sudah kami laksanakan di awal semester sosialisasi tentang pelecehan seksual. Yang kedua pun pernah dilaksanakan bersama dengan desa Tanah Merah Barat, seperti itu. Jadi banyak hal, apalagi yang selain sosialisasi di sekolah ditempelkan dalam bentuk poster-poster, mikmati ditempelkan supaya siswa itu membaca, oh ternyata seperti ini tidak boleh, tindak kekerasan seperti ini tidak boleh menyentuh, tidak boleh memukul, apalagi menganiaya perempuan, itu sangat dilarang di sekolah. Apakah Bapak pernah melihat kekerasan pada anak dan perempuan di sekitar? Untuk melihat secara langsung, apalagi di sekolah, itu Bapak tidak pernah melihat hal-hal seperti itu, karena memang kita jaga bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi di sekolah. Untuk pernah melihat di berita aja, oh ternyata seperti ini, karena jujur kita harus untuk melihat hal tersebut kita harus padukan dengan sekolah kita. Oh ternyata di sekolah ini terjadi seperti ini, karena apa? Pasti ada sebabnya. Jadi ketika sudah melihat hal seperti itu, kita
wacanakan di sekolah supaya jangan sampai sekolah kita terjadi seperti apa yang dialami sekolah-sekolah, contoh ketika yang ada di berita-berita tersebut. Jadi anak-anak juga siswa-siswa di SMP itu bisa mengakses melalui video, bahkan kami mengirimkan link supaya mereka membaca seperti ini tentang kekerasan yang ada di sekolah. Dan sampai sejauh ini Bapak tidak pernah melihat hal itu terjadi di sekolah, dan mudah-mudahan hari ini dan seterusnya tidak akan terjadi di sekolah seperti ini. Baik. Menurut Bapak, bagaimana sih solusi tentang kekerasan pada perempuan dan anak tersebut? Kalau menurut Bapak sendiri dan yang Bapak perhatikan di sekolah, bagaimana sih untuk menjaga hal itu supaya tidak terjadi di sekolah? Yang pertama, sesering mungkin Bapak lakukan sosialisasi. Saya sendiri pribadi bekerja sama, sekolah bekerja sama dengan dinas sosial, seperti itu. Apakah dengan pemerintah yang ada di Kecamatan Tanah Liat ini, dan tersendiri Bapak adakan sosialisasi sendiri, Ya. Artinya tanpa mitra. Kalau tadi kan Ya. bersama mitra. Kalau ini melaksanakan sendiri bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, sosialisasi. Kemudian yang kedua, di setiap Bapak Ibu guru di sekolah, setiap pembelajaran mengingatkan sedikit tentang hal-hal seperti itu. Jadi yang utama adalah bagaimana menumbuhkan karakter pribadi yang baik, pribadi atau sikap yang baik di sekolah. Jadi adanya sosialisasi, adanya contoh-contoh yang ada di luar kita sandingkan dengan apa yang ada di sekolah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak. Itu kan sangat dilarang, tidak boleh. Karena kenapa sekarang eranya bagaimana semua tertuju pada siswa, berpusat pada siswa. Jadi tidak boleh ada lagi siswa harus ditekan sampai dia depresi apa segala macam. Dijaga keamanannya di sekolah supaya tidak terjadi biasanya kan kekerasan terjadi perempuan laki-lakinya yang membuat seperti itu. Makanya dijaga supaya antara laki-laki dan perempuan ini sama di sekolah, tidak ada yang lebih antara laki-laki dan perempuan, artinya sama. Jadi mereka menganggap bahwasanya kita ini satu keluarga, harus menjaga satu sama lain, jangan sampai terjadi tindak kekerasan sesama teman-temannya di sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya dan teman saya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Selamat.